Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dan di samping saya ada Kak Zaitun sebagai moderator juga. Dan di sini ada pemateri guru SMP 23 Pontianak, yaitu Bapak Ismail SPD. Nah, di sini Pak, kita akan mewawancarai Bapak tentang kompetensi profesional. Nah, di kalangan sekolah sekarang ini kan seringkali sekolah itu mencari guru yang profesional. Nah, menurut Bapak, kompetensi seperti apa yang harus guru miliki sehingga menjadi guru yang profesional? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terkait tentang kompetensi guru ya. Salah satunya itu adalah kompetensi profesional. Jadi untuk mendapatkan seorang guru yang mempunyai kompetensi profesional itu banyak ciri. Sebenarnya seorang guru itu tidak hanya dituntut untuk menjadi guru yang mempunyai kompetensi profesional, tapi juga harus mempunyai kepribadian, harus juga mempunyai pedagogi. Kita sebagai guru harus mempunyai kepribadian, satu, menjadi contoh untuk murid, mempunyai akhlak yang baik, karena guru itu dibubuh dan ditiru. Kemudian pedagoginya juga kita harus mengetahui keadaan murid. Kadang di kelas itu murid itu tidak sama, dalam artian ada yang pintar, ada yang tidak. Itu kita jadi mengetahui keadaan murid tadi. Untuk yang profesional ini ya, guru memang harus profesional. Istilahnya itu harus tahu materinya, apa yang akan disampaikan terhadap murid. Jangan juga memberikan materi terhadap murid itu yang terlalu tinggi, nanti susah memahami. Kasih pengertian yang mudah dicerna. Kalau kita ibaratkan contoh juga kawan sejawat gitu. Contohnya itu ya yang dialami oleh mereka. Jadi itu mungkin yang dikatakan profesional. Jadi harus guru tuh harus ekstra mengetahui terhadap kondisi murid. Kan ada juga nanti latar belakangnya dengan bermasalah dengan keluarga. Kebanyakan murid-murid yang bermasalah itu rata-rata juga bermasalah di keluarganya. Jadi sosialnya juga guru harus mempunyai. Jadi tidak hanya dituntut untuk profesional. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi Udah, pertanyaan pertama udah diajukan ya Pak ya. Jadi timbul nih pertanyaan yang kedua mengenai kompetensi profesional keguruan. Nah, mungkin sekarang posisi Bapak itu sebagai seorang guru. Nah, ketika seandainya Bapak menjadi seorang kepala sekolah dan diangkat sebagai kepala sekolah ya, dan Bapak menemukan seorang guru yang tidak memenuhi kriteria yang Bapak sebutkan tadi, itu apa yang tindakan yang akan Bapak lakukan? Jadi untuk saya pribadi ya, kalau saya sebagai kepala sekolah, kita kan sebagai kepala sekolah juga tidak harus senang, juga harus menjaga perasaan. Mungkin kami dulu itu mungkin masih baru atau gimana dalam mendidik atau gimana kan, ya kita harus memberikan evaluasi, memberikan lagi pengetahuan bahwasanya Pak istilahnya melihat dengan pengetahuan yang berbeda, istilahnya tidak menyinggung perasaan seorang guru. Bagaimanapun seorang guru itu insya Allah ketika sudah berjalan dengan seiring waktu dia akan berpengalaman dan dia juga akan mengetahui kondisi dia harus gimana dan bagaimana. Jadi seperti itu. Seorang guru itu pasti mengetahui medan tempurnya. Jadi dia tahu kondisi murid, anak ini agak ini, dia akan lebih ekstra untuk bagaimana anak itu juga menarik kepada guru tersebut sehingga mau belajar. Itu tantangan seorang guru. Namun ketika ada yang tidak memenuhi kriteria, jadi kita harus memberikan informasi yang lembut, kasih tahu baik-baik. Jadi agar ada masukan kepada seorang guru yang kurang kriteria tersebut. Dan saya kalau misalkan sebagai kepala sekolah yakin bahwa seiringnya waktu guru itu akan tidak profesional. Karena apa? Karena pasti melalui dengan pengalaman. Jadi tidak harus kita seorang guru yang tidak memenuhi kriteria harus dipecat gitu. Seorang guru bukan seperti itu. Hanya itu saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi ya Pak.
tanggapan Mengenai pertanyaan ketika kita menasihati ternyata itu tidak dari kita merasa akrab dengan kita, saya sebagai kepala sekolah harusnya juga memberikan secara profesional bahwasanya ketika di sekolahan kita ini hanya sebagai rekan kerja, tidak sebagai lagi sahabat ketika ada di luar. Harus juga mengasih tahu bahwasanya harus profesional dalam mendidik anak ketika berada di lingkungan sekolah. Saya sebagai kepala sekolah walaupun ibu kita yang tetap atasannya yang mengapalai di sekolah tersebut. Dan kita juga harus berpengertian juga ya secara lembut lah istilahnya, kita menghormati juga yang lebih tua. Kemudian istilahnya kalau di kelas atau gimana di ruang lingkup sekolahan itu tetap kita sebagai atasan dan bawahan istilahnya itu profesional. Kalau di luar boleh kita menganggap sebagai sahabat gitu. Mungkin kita dulu yang dapat kita wawancarai mengenai kompetensi profesional. Mungkin cuma ini yang dapat kita tanyakan kepada Bapak. Terima kasih Bapak sudah memberikan waktunya untuk kami wawancarai. Mungkin cuma ini yang dapat kita tanyakan. Kurang dan